Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar pada pewartaan minggu ini sungguh bernuansa perkawinan, meski tidak ada yang menikah. Karena itu, saya melihat di sini ada banyak orang yang sudah punya pengalaman menikah. Entah ada yang baru menikah,
Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, pesta perak, pancawindu atau pesta emas. Maka sebetulnya saya malu berkhotbah tentang perkawinan. Karena nanti orang mengatakan, alah Romo sok tahu. Enggak menikah kok khotbah tentang perkawinan. Itu biasanya terjadi, kata-kata itu muncul ketika ada pasangan yang menikah, lalu romonya itu ada banyak yang hadir. Ketika seorang pemimpin, romonya yang memimpin, kemudian teman-teman romo lain pada bisik-bisik, sok tahu dia tentang perkawinan. Oleh karena itu, mungkin nggak usah khotbah ya. Memberi peluang kepada Bapak Ibu untuk sharing. Hanya sayangnya kita tidak sepakat tadi ya, siapa yang sharing begitu. Karena itu mungkin sharing saya saja dalam rangka menemani pasangan-pasangan yang mau menikah. Kalau saya sebagai pastor paroki, dulu pengalaman saya mengamati pasangan-pasangan yang mau menikah itu, ada yang bertemu dan mau menikah karena sungguh-sungguh dia menemukan pasangan yang ideal. Dalam arti bahwa selama masa pacaran yang cukup lama, saya mengenal dia, dia mengenal aku, dan kami tidak punya masalah yang berat sehingga mereka sepakat untuk menikah. Ada juga pasangan-pasangan yang ketemu karena CLBK, cinta lama belum kelar. Maka ketika ketemu entah di sekolah sama-sama jadi guru, entah ketemu sebagai pegawai, entah ketemu di gedung bioskop, lalu mulai dibangun kembali. Karena belum kelar, sekarang mau dikelarkan. Sehingga terjadilah kesepakatan untuk membangun hidup keluarga. Tapi yang menarik juga ada pasangan-pasangan yang saya jumpai, yang laki-laki umurnya 72 tahun, yang perempuan 19 tahun. Saya merasa punya prestasi di situ. Prestasi mendampingi calon pengantin yang usianya berbeda jauh. Dan pada akhirnya memang dalam sebuah kanonik itu bincang-bincang lah bersama mereka sebagai bentuk tanggung jawab yuridis terhadap pasangan-pasangan itu, kan ada banyak pertanyaan itu mengenai status bebas mereka. Yang menarik bahwa mereka sepakat untuk saling mencinta dan memberikan diri untuk hidup bersama-sama. Dalam pertanyaan itu yang hendak kita angkat sebagai poin yang menarik untuk terus dikembangkan, supaya orang tidak bicara soal perceraian saja, seperti orang Farisi. Saya mengangkat konteks bahwa dulu tujuan perkawinan itu ada dua, yakni prokreasi demi kelahiran anak dan pendidikan. Itu dulu, sebelum Konsili Vatikan kedua. Tapi sesudah Konsili Vatikan kedua, gereja sadar bahwa perkawinan bukan hanya dua tujuan itu saja, tetapi ada satu lagi, dan itu bukan nomor 3, tetapi nomor 1.
tujuan perkawinan yang pertama-tama itu ternyata adalah demi kesejahteraan. Dan itu cocok dengan pewartaan hari ini, bahwa Allah menciptakan, Allah itu tidak mau sendirian dengan segala kuasanya. Ternyata Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, bahkan Allah menciptakan manusia. Manusia itu pun diciptakan bukan untuk sendirian, maka diciptakanlah pasangannya yang berasal dari tulang rusuknya, yang berarti bahwa diciptakan dari tempat yang terdekat dengan hatinya, supaya mereka sungguh saling menyempurnakan, menyejahterakan, melengkapi satu sama lain. Dan itu yang diinginkan oleh Allah. Maka ketika pasangan-pasangan entah dari latar belakang apapun, saat mereka menyadari betapa Allah menyelenggarakan perkawinan itu punya maksud agar manusia itu saling totalitas mencintai. Nah, apakah yang macam ini disadari? Rupanya tidak jarang bahwa kenyataan perkawinan dimanapun tidaklah mulus. Baru 1 tahun berjalan, sudah ada persoalan, ada masalah, lalu ada persoalan yang bisa cepat diselesaikan, tapi ada banyak juga persoalan yang tidak segera diselesaikan. Padahal dalam hidup berkeluarga, kita diajak untuk melihat, meskipun kita masuk dalam konteks persoalan keluarga, janganlah berlarut-larut untuk membebaskan persoalan itu berlama-lama, tetapi segera supaya kita bisa saling mengasihi lagi. Kalau nasihat kepada para suami istri yang bermasalah, kamu boleh bertengkar, tapi jangan lebih dari 2 jam ya. Sesudah 2 jam nanti kamu berpelukan lagi. Memeluk pasangannya boleh kan? Kalau memeluk pasangan yang lain, ya akan menjadi masalah baru. Ketika orang menyadari bahwa ternyata hidup berkeluarga tujuan utamanya adalah saling menyejahterakan, mereka ditantang untuk membangun komitmen. Bicara soal komitmen ternyata tidak hanya untuk suami istri saja, tetapi juga pada panggilan hidup sebagai imam, biarawan, biarawati. Dalam konteks 7 sakramen gereja, ternyata dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu disebut sakramen inisiasi, baptis, krisma, ekaristi. Yang kedua dikelompokkan menjadi sakramen pelayanan. Sakramen pelayanan terdiri dari sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Kedua-duanya disebut pelayanan. Kalau dalam keluarga itu pelayanan ke dalam, saling mencinta, mengasihi, berkomitmen di antara suami istri dalam membangun gereja mini. Para imam yang tertahbiz, mereka juga dituntut untuk melayani dalam arti gereja yang lebih luas, gereja maksi. Karena itu kedua-duanya dalam satu payung, sakramen pelayanan. Maka dalam sebuah paroki, dalam hukum gereja ada ketentuan bahwa keluarga-keluarga Kristiani hendaknya menjadikan pastor di paroki itu menjadi teman seperjalanannya. Jadi kalau ada masalah jangan lari ke tempat lain. Pastor paroki itu yang harus
menjadi teman seperjalanan. Karena kedua-duanya menjalankan panggilan kekudusan, kesucian. Lalu yang ketiga disebut sakramen penyembuhan. Kalau gitu ada yang sakit, Rom. Iya sih, ada yang sakit batinnya, tapi ada sakit secara fisik. Karena itu ada sakramen tobat dan sakramen minyak suci. Jadi ada 3. Mudah kita menghafalkannya. Karena itu saya mau mengkaitkan ini. Ketika keluarga-keluarga Kristiani memilih pasangan-pasangan untuk menjadikan teman sehidup semati, menjadi keluarga Kristiani, mestinya mereka menyadari betapa Tuhan telah menciptakan mereka menurut pasangan-pasangan yang ditemukan dan juga dijodohkan. Saya pakai kalimat negatif karena semua yang terjadi karena kuasa Allah. Entah dari mana-mana orang dipertemukan. Heran ya, orang itu kan kulitnya putih. Mengapa kok menikah dengan yang kulitnya gelap? Terserah Tuhan Allah kan. Tuhan Allah bisa menentukan apa saja dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita tidak tahu dari mana asalnya, kita yakini bahwa sejak semula seperti yang tadi kita dengar dalam kitab Kejadian, dalam bacaan pertama, Allah menciptakan dan menentukan kehidupan kita. Tetapi yang menarik dalam kehidupan ini adalah keluarga-keluarga Kristiani, di mana mereka dipasang-pasangkan dari mereka yang tidak sempurna untuk menjadi sempurna, karena kehidupan mereka dipanggil untuk kekudusan. Panggilan kekudusan ini harus dijamin pada komitmen bersama-sama. Nah, arah komitmen inilah yang sesungguhnya seringkali dilanggar oleh pasangan-pasangan, termasuk para imam, biarawan-biarawati. Ketika berkomitmen untuk setia seumur hidup, dalam perjalanan ada yang setiap tikungan ada, setiap kelokan ada, tidak lurus. Semua orang melanggar sehingga mereka lupa akan panggilan kekudusan yang utama. Kita memang seringkali jatuh dalam kesalahan ini. Juga keluarga-keluarga Kristiani. Mengapa ada persoalan? Mengapa ada masalah dalam kehidupan perkawinan? Sungguh menarik perhatian ketika kita browsing, searching untuk melihat apa masalah pokok dalam perkawinan sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Sebetulnya keputusan untuk bercerai itu salah besar, tetapi banyak menjadi pilihan utama dalam kehidupan keluarga. Karena apa? Mereka tidak paham bahwa maksud Allah dalam hidup mereka mestinya dijaga, dirawat, diolah, sehingga mereka memahami ketika suami istri menjadi pasangan-pasangan yang abadi itu mengolah komitmen akan kesempurnaan hidup. Itu semua datang dari rahmat Allah. Tapi karena tidak menyadarinya, maka pasangan-pasangan itu akhirnya memilih untuk tidak hidup bersama lagi, bahkan bercerai. Sungguh mengherankan, 73% ada persoalan dalam keluarga-keluarga yang memutuskan untuk berpisah. Padahal di awal mereka di hadapan imam dan para saksi mengatakan, aku mencintai engkau seumur hidup, baik dalam untung dan malang, suka dan duka. Ya. Ketika mengatakan itu, seringkali orang-orang lalu berbisik, enak ya, indah ya, kalimat yang diucapkan dalam beberapa detik itu, tapi tanggung jawabnya kan seumur hidup. Tapi mengapa orang tidak lagi kembali kepada kesadaran bahwa semua Allah yang menciptakan dan ciptaan itu dikehendaki untuk saling menyempurnakan
Dan kesempurnaan itu tujuannya pada kekudusan hidup. Karena apa? Di dalam Injil tadi di akhir, sesudah dialog dengan orang Farisi, Yesus memberi tanggapan, kalau kepada orang Farisi, Yesus memberi tanggapan bahwa mengapa orang sampai menceraikan, karena ketegaran hatimu lah, kerasnya hatimu, tidak bisa lagi diomongin lah, kira-kira begitu. Maka Musa mengajarkan untuk membuat surat cerai. Mengapa surat cerai? Supaya kaum perempuan tidak dirugikan. Kalau sudah dapat surat cerai kan status perempuan kan menjadi bebas kan, sehingga boleh menikah lagi lah, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan orang Farisi itu mau mengatakan kesombongan laki-laki, seolah-olah mereka punya hak, punya kuasa, sesudah nggak cocok dengan pasangannya dibuang. Itu kan merugikan pasangannya, merugikan kaum perempuan. Dan lihat, setiap perkawinan yang banyak dirugikan adalah kaum perempuan sebetulnya. Karena itu kalau urusan gereja berkaitan dengan kasus-kasus, ada prioritas untuk memperhatikan kaum perempuan itu. Sebab ada banyak hal yang dicatat sebagai kerugian besar. Nah, ketika Yesus memberi tanggapan kepada orang Farisi, maksud Yesus adalah jangan sampai orang laki-laki itu hanya mengutamakan haknya saja, menuntut. Ya kalau nggak cocok lagi, udah usir, pergi, biarkan dia terlunta-lunta, kira-kira begitu. Kalau itu berkaitan dengan orang Farisi. Karena mereka lihat hukum sipilnya itu ada, maka hak laki-laki meninggalkan. Dan paham semacam itu diyakini oleh masyarakat kita juga, bahwa secara sipil laki-laki punya hak sebagai kepala keluarga. Karena punya hak, maka mereka lupa bahwa ada tanggung jawab di balik itu. Karenanya Yesus memberikan penegasan, bukan untuk dilepaskan jika kamu tidak lagi menyukai, tetapi kamu harus memberi penjelasan bahwa perempuan harus memiliki status bebas lagi. Supaya apa? Mereka juga punya hak untuk memiliki pasangan untuk seumur hidup. Dan laki-laki disadarkan bahwa kita semua harus memberikan perhatian kepada yang lain. Tapi kepada para muridnya, Yesus tidak memberi tanggapan, tapi memberi jawabnya. Memberi jawaban begini, kalau laki-laki meninggalkan istrinya lalu menikah dengan perempuan lain, maka dia berbuat zina. Dan seterusnya. Tetapi untuk semua itu, kita ingat bahwa kita semua dipanggil untuk kekudusan. Nah, untuk kekudusan orang tidak boleh berdalih apapun, tapi lihatlah seperti anak kecil ini. Anak kecil kan polos, tulus, berharap, penuh ketulusan untuk mendapatkan perhatian. Nah, kita ini sebetulnya juga seringkali menyombongkan diri karena kita nggak butuh apa-apa dalam karya keselamatan Allah. Kita bisa menuntaskan persoalan hidup kita dengan keyakinan bahwa kita ini bisa berbuat sesuatu. Padahal seluruhnya bergantung pada Allah saja. Kita sadari betapa kesombongan kita seringkali melampaui hakikat manusia yang harus tunduk di hadapan Allah. Dalam hal ini Tuhan sungguh hadir apabila dalam keluarga-keluarga ada yang namanya komitmen bersatu hati dalam kesetiaan, saling mengerti, saling kasih antara segenap anggotanya. Itu berarti bahwa kita semua mau terbuka terhadap Allah untuk menuntun jalan hidup kita pada jalan kekudusan. Semoga lewat pewartaan ini, ketika kita melihat orang tua kita kok setia ya sampai hari ini, mereka kok punya
relasi yang begitu menarik untuk dipelajari, untuk dicontoh. Mereka ini menolong kita semua untuk bisa saling setia kembali. Bahwa Tuhan menghendaki bukan perceraian, tetapi berkomitmen untuk saling mengasihi, saling menyempurnakan agar tumbuh kesejahteraan dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristiani. Untuk itu mari kita saling berdoa, mendoakan satu sama lain, berjalan bersama, baik itu keluarga-keluarga di paroki ini bersama dengan para imamnya, untuk bisa sejalan, menentukan jalan hidup kekudusan itu seraya melihat segalanya diciptakan oleh Tuhan untuk kesempurnaan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita berdiri menanggapi warta